Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PKM Go Digital, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk pertemuan ke-16, materi kita yaitu menyelesaikan resolusi dan sistem umpan balik sejawat. Tujuan misi hari ini yaitu finalisasi resolusi, menyelesaikan bagian akhir cerpen dengan solusi yang bermakna, kemudian umpan balik, memberikan masukan suportif dan kritis kepada rekan sejawat, refleksi diri, mengevaluasi proses menulis sebagai bentuk pengembangan diri. Bagian 1. Mengunci resolusi, menyelesaikan kode cerita Anda. Peta jalan cerita yang dimana orientasi dan komplikasi dan ada resolusi. Statusnya, kamu sudah melewati konflik yang seru. Sekarang saatnya memberikan akhir yang layak untuk pembacamu. Apa itu resolusi? Resolusi adalah tahap di mana masalah atau konflik menemukan jalan keluar. Kunci jawaban dari teka-teki cerita, penentu emosi terakhir pembaca, dan tempat pesan moral biasanya muncul. 3. Tipe data resolusi. Yang pertama, happy ending. Masalah selesai dengan bahagia. Tokoh mendapatkan apa yang ia perjuangkan. Kemudian sad ending. Masalah berakhir dengan kesedihan atau kehilangan, namun penuh pelajaran. Kemudian open ending. Akhir yang menggantung. Membiarkan pembaca berimajinasi sendiri. Tips resolusi berkesan. Yang pertama, masuk akal. Jangan tiba-tiba masalah selesai tanpa alasan. Kemudian perubahan tokoh. Tunjukkan bagaimana tokoh berubah setelah melewati konflik. Dan pesan tersirat. Biarkan pembaca merenungkan diri moral dari perjuangan tokoh. Misinya, selesaikan kode. Gunakan waktu 20 menit ini untuk menyelesaikan paragraf terakhir cerpenmu. Fokus, ingat tema perjuangan hidup atau persahabatan yang kamu pilih. Nah, untuk bagian kedua, sistem umpan balik. Mengapa peer review? Yang pertama itu sudut pandang baru. Teman bisa melihat apa yang kita lewatkan. Kemudian uji keterbacaan. Apakah cerita kita mudah dipahami orang lain? Kemudian kualitas. Memperbaiki kesalahan ejaan atau alur yang kaku. Etika memberi kritik, di mana itu suportif, gunakan kalimat yang membangun, bukan menjatuhkan. Spesifik, tunjuk bagian mana yang bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Ketiga, santun, hargai perasaan teman sebagai sesama penulis. Protokol tukar naskah. Langkah pertama, tutur draft tulisan dengan teman sebangku. Kedua, baca cerpen temanmu secara utuh tanpa interupsi. Langkah ketiga, isi lembar penilaian sejawat dengan jujur dan santun. Checklist penilaian. Apakah awalnya bikin penasaran? Apakah konfliknya terasa nyata? Apakah resolusinya memuaskan? Apakah bahasanya mudah dipahami? Nah, ini ada rubrik penilaian sejawat, di mana pada tabel ini kalian bisa lihat ada aspeknya, ada bagus untuk skor 3, dan perlu revisi itu ada di skor yang pertama. Amunisi kalimat review, seperti contohnya ini, saya sangat suka bagian di mana tokoh utama, kemudian akan lebih seru jika konfliknya ditambah sedikit. Bagian resolusimu sangat menyentuh hati saya. Dan satu kalimatnya lagi kayak gini. Coba periksa tanda baca di paragraf kedua ya. Sistem update, refleksi. Menulis adalah cara terbaik untuk berbicara tanpa suara, dan mendengar umpan balik adalah cara terbaik untuk tumbuh. Launching karya mini. Selamat, kalian telah resmi menjadi penulis cerpen reflektif. Siapkan karyamu untuk dipajang di dinding kelas atau grup WhatsApp kelas. Nah, kita ada di penghujung pertemuan kita. Ada pertanyaan. Konsultasikan draftmu dengan tutor jika ada kendala sistem ya. Terima kasih. Misi kita selesai pada hari ini. Terima kasih telah berjuang menulis hari ini. Sampai jumpa di pekan asesmen akhir semester ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.